Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 24 Mei 2021 berjudul Bukan Meniadakan Hukum Taurat. Saudaraku, dalam Matius 5 ayat 17 dituliskan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, tentu kalau Tuhan Yesus sampai berkata demikian, itu karena memang waktu itu ada anggapan, ada kesan bahwa kedatangan Yesus itu merusak tatanan kehidupan yang sudah ada. Bahkan tata cara ibadah yang ada. Dalam hal ini menyangkut tata cara ibadah bangsa Yahudi. Menjadi rusak semuanya. Seperti kita tahu bahwa bangsa Yahudi sangat menjunjung tinggi hukum Taurat, di mana di dalam hukum itu semua yang menyangkut kehidupan sudah diatur di dalamnya. Contoh, kalau dalam hukum Taurat berlaku mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu dituliskan dalam Matius 5 ayat yang ke-38. Bukankah hal itu menyiratkan bahwa kejahatan harus mendapat balasan yang setimpal? Tetapi, apa yang diajarkan Yesus, saudara? Dikatakan dalam ayat selanjutnya, Matius 5 ayat 39, demikian, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dari sini kita bisa tahu bahwa yang diajarkan Yesus memang berbeda, bahkan sepertinya bertolak belakang. Dan saya percaya itu dianggap konyol oleh bangsa Yahudi. Jadi kita bisa mengerti kalau waktu itu ada satu anggapan bahwa kedatangan Yesus itu sepertinya untuk meniadakan hukum Taurat. Maka Yesus perlu memberikan klarifikasi, penjelasan. Yesus katakan bahwa kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Itu sama artinya bahwa hukum Taurat itu belum genap, belum lengkap. Kenapa belum genap? Kenapa belum lengkap? Karena masih mengajarkan hidup yang berdasarkan hukum. Sedangkan yang Allah kehendaki, khususnya bagi umat pilihan dalam perjanjian baru, termasuk di dalamnya saudara dan saya, tidak lagi hidup berdasarkan hukum. Bukan lagi hidup harus begini atau begitu. Jangan berbuat ini atau itu. Tetapi orang percaya harus mengerti akan kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, target hidup orang percaya itu bukan sekedar baik, melainkan sempurna. Dan Yesus adalah modelnya.
Dengan kata lain, kedatangan Yesus itu bukan membawa agama, tetapi membawa jalan hidup. Sebagai pengikut Kristus, orang percaya harus hidup seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Jadi, bagi orang percaya yang berlaku adalah the Lord is my law. Tuhan itu sendiri hukumku. Jadi orang percaya itu harus mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Tentu itu tidak mudah, saudara. Itu hanya bisa dicapai melalui proses atau secara bertahap. Itulah kenapa untuk menjadi sempurna, untuk menjadi serupa dengan Yesus, orang percaya minimal harus baik terlebih dahulu. Karena kalau masih belum baik, tidak mungkin akan bisa mengerti kehendak Bapa, apalagi melakukannya. Dan itu artinya tidak mungkin akan menjadi sempurna. Pertanyaannya adalah, orang yang baik itu seperti apa? Kan begitu. Tentu secara umum orang bisa dikatakan baik ketika orang itu tidak melanggar hukum moral umum. Kalau waktu itu ya hukum Taurat. Artinya orang-orang yang taat kepada hukum Taurat. Di mana dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya. Dengan kata lain, hukum Taurat menjadi dasar atau pijakan pertama bagi seseorang untuk bisa menjadi berkenan dan sempurna. Kalau baik saja belum, apalagi mau sempurna. Tentu logikanya tidak mungkin bisa, saudara. Dengan penjelasan ini, saya percaya kita jadi mengerti bahwa benar yang Tuhan Yesus katakan bahwa kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Karena memang hukum Taurat masih dibutuhkan. Di sini harus ditekankan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak boleh puas ketika kita sudah merasa baik atau dipandang baik oleh orang lain karena tidak melakukan pelanggaran moral umum, karena tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Tetapi kita harus terus bertumbuh sampai kita bisa berkenan kepada Allah dan akhirnya sempurna seperti yang Allah kehendaki. Matius 5 ayat 48. Oleh sebab itu, mari saudara, kita sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu justru untuk menggenapi hukum Taurat, di mana melalui kematiannya manusia bisa diperdamaikan dengan Allah, sehingga Allah memberikan Injil dan Roh Kudus-Nya, yang mana semuanya itu memungkinkan kita untuk tidak hanya menjadi sekedar baik, tetapi kita bisa sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.